Halo guys, kembali lagi bersama gua Ilmis di channel Anak Tanbu. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya. Film yang akan kita bahas kali ini bercerita tentang sebuah keluarga yang mendapatkan warisan tak terduga dari orang tuanya. Namun justru malah menjadi mimpi buruk bagi keluarga tersebut. Daripada berlama-lama lagi, mari langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan tragedi yang terjadi pada sebuah keluarga, di mana terlihat seorang pria yang tengah memasuki sebuah tempat semacam sumur atau tangki air. Namun tak lama kemudian, pria itu pun nongol dengan kondisi yang cukup membagongkan. Dan film pun baru dimulai. Scene selanjutnya yang memperlihatkan seorang wanita bernama Julia, di mana Julia terlihat sedang menjelaskan apa yang ia jual di tokonya, seperti kodok, ayam, bebek, saklar lampu, obeng, dan berbagai jenis hewan lainnya. Belum selesai promosi, yang bukannya sekolah, anak Julia yang bernama Rea ini muncul dengan si doginya yang suka kencing sembarangan. Ditambah lagi dengan suami Julia yang bernama Ben ini, yang bukannya ngurus pekerjaan, malah ngurusin seekor tikus. Mommy, look, he's done a pee-pee. Usaha yang hanya satu-satunya tak mampu membendung tagihan pinjol yang terus berdatangan. Namun bukannya semakin menghemat, Julia malah ingin menyewa seorang pengasuh untuk menjaga Rea yang suka pergi keruyuk dengan si dogi. Ben yang nganggur ketika mendengar itu langsung menepis. "Dek, kalau lagi krisis begini jangan aneh-aneh ya. Tagihan pinjol dan bank kemarin aja belum dibayar," kata Ben. Well, we can afford that from the bank. Not overdrawn again. Singkat cerita, mereka pun kemudian kedatangan tamu yang tak mereka kenal. Diketahui kakek tua ini bernama kakek Jamal. Lalu tanpa hujan dan angin, mereka langsung disuguhkan dengan sertifikat tanah. Ben dan Julia lantas bingung dengan si kakek ini, yang rupanya Ben mendapatkan sebuah warisan dari orang tuanya. Ya, diketahui bahwa pada tahun 1935, ayahnya Ben sempat membeli sepetak tanah yang terletak di pedesaan terpencil. Maka secara tidak langsung Ben lah pemilik tanah itu sekarang beserta isinya. Ben sempat bingung campur kegirangan karena sama sekali ibunya tak pernah menyinggung masalah warisan. Namun ya, ini namanya juga rezeki anak soleh. Ben pun terima-terima aja. Dan perlu diketahui bahwa Ben baru saja kehilangan ibunya karena penyakit kronis. Dan ayah serta satu kakak perempuannya sudah meninggal saat Ben masih dalam kandungan. That's from 1935 in your father's name. Got forgotten after your father's death. Never once mentioned this. Lalu sebelum kakek Jamal ini beranjak, kakek tersebut sempat memberikan informasi bahwa ayah dan kakak perempuan Ben meninggal bukan karena kecelakaan, namun karena menghilang di pulau yang menjadi warisan Ben saat ini. Ben pun tambah bingung, kenapa semua ini begitu rumit untuk dipahami, dan kenapa ibunya berbohong mengenai kematian sang ayah yang katanya karena kecelakaan. Me and my sister died in a car accident. Disappeared. But he's yours to do with as you wish. I do have a local agent. Singkat waktu, keesokan paginya, Ben dan keluarganya langsung OTW ke pulau tersebut. Namun pulau itu sepertinya sudah lama tidak ditempati alias tak berpenghuni. Perlahan tapi pasti, mobil mereka menyusuri lebatnya ruyuk, hingga mereka pun harus berhenti karena mendapati pohon tumbang. Alhasil mereka pun memilih untuk berjalan kaki. Dan ya, mereka berhasil sampai di rumah yang terlihat sangat-sangat tua dan usang. Bahkan banyak tumbuhan yang telah menjalar hingga menutupi rumah tersebut. There's something through here. Okay, stand back. This is a dad job.
Setelah masuk dan melihat seisi rumah, mereka kemudian menemukan pantai yang indah tepat di depan rumah tersebut. Mereka pun sangat kegirangan sampai-sampai harus beradu jigong. Alah, suka-suka kaulah Ben. Tak lama kemudian, Ben pun menemukan sebuah tempat yang sepertinya mirip dengan sumur yang kita lihat di scene awal tadi. Lalu dengan songongnya Ben malah masuk dan menemukan sebuah lampu minyak yang entah punya siapa. Lalu singkat cerita, mereka rupanya berniat akan menginap di rumah tersebut. Julia pun mulai membersihkan perabotan di rumah itu hingga menemukan salah satu jendela yang tak bisa dibuka alias terkunci. Namun sepertinya mereka telah membuat kesalahan. Waktu demi waktu mereka terus memperbaiki dan membersihkan seisi rumah sampai akhirnya Julia menemukan berkas laporan kehilangan keluarga Ben, di mana ternyata mereka mati tenggelam namun mayatnya tidak pernah ditemukan. Singkat waktu, tiba saatnya mereka untuk tidur. Seperti biasa, ada bocil-bocil yang harus didongengkan oleh ibunya. Dan setelah itu, ternyata Ben juga tak mau kalah. Dia rupanya juga ingin didongengkan. Namun dongeng yang ia dengar adalah cerita keseharian sang ibu yang telah tiada. Dan cerita bagaimana sang ayah dan kakak perempuannya menghilang dengan misterius dan tanpa jejak. Sekali lagi, Ben masih merasa bingung. Kenapa semua kejadian itu tak pernah diungkit oleh ibunya? Dan kini Ben harus menerima semua fakta itu serta dihantui dengan rasa penasaran. She never told me the truth. Never. I don't know why she did what she did or what even really happened. Mimpi indah Rhea harus buyar karena diganggu oleh suara-suara aneh. Rhea yang hanya pelangap-pelongo itu kemudian memeriksanya. Yang melihat ada sesuatu dalam rumahnya langsung ngabret dan membangunkan sang ibu. Apakah mungkin rumah mereka sekarang kedatangan maling ayam? Namun dengan melihat suasana pulau yang sepi alias tak berpenghuni, mustahil rasanya bagi mereka untuk kemalingan. Lalu suara apa sebenarnya yang mereka dengar? Karena penasaran, perlahan tapi pasti Ben pun mulai menyusuri setiap sisi dari rumah tersebut. Namun sekian lama mereka mencari, tidak ada siapapun yang masuk. Bahkan mereka sampai keluar rumah untuk memastikan. Shit. I thought I heard something. Let's go to sleep. Pagi harinya, Julia yang terbangun dan mendatangi Ben yang sedang memperbaiki peralatan rumah. Namun Julia merasa rumah itu sepertinya sedikit membuatnya tidak nyaman. Apalagi dengan suara aneh tadi malam. Tapi karena Ben yang tak mau kembali ke kota dengan segala tagihan pinjol, mencoba untuk meyakinkan Julia. Singkat waktu, karena dari tadi mereka belum minum kopi sama sekali. Disebabkan karena air keran yang macet. Alhasil Ben pun harus masuk ke sumur tersebut. Sumur bukan sembarang sumur, di mana sumur tersebut memiliki area yang sangat luas. Dan setelah Ben menemukan sumber masalahnya, ia pun langsung memperbaikinya. Namun sialnya, senternya pakai jatuh segala, ditambah lagi dengan tangan yang sempat tergores dan mengeluarkan sirup marjan. Coming in from the hill behind. Damn it. It works! We've got water! Tapi setidaknya mereka sekarang sudah mendapatkan air bersih. Lalu Ben memperlihatkan apa yang ia temukan di dalam sumur tadi. Karena Julia ini lulusan peneliti hewan, maka ia pun sedikit tahu tentang hewan-hewan langka. Julia menjelaskan bahwa apa yang ditemukan oleh Ben itu bukanlah seekor ikan, namun hewan semacam kadal yang telah berevolusi. Karena ternyata hewan itu tidak memiliki mata alias buta map. Lalu Rhea yang anteng bermain dengan si doginya di luar rumah malah teriak histeris yang membuat ayah dan ibunya panik. Honey, there's a lot of animals in the wild here. Why is this open? She could have fallen. It sounded
Lalu seorang wanita muncul. Wanita bernama Maria ini nyelonong masuk dan mengaku sebagai agen jual beli tanah. Rupanya tanah warisan Ben telah ditawar oleh salah satu pejabat yang berada di kota. Julia yang merasa ini adalah kesempatan untuk merubah nasib dan bisa membayar para tagihan pinjol. Apalagi dengan jumlah tawaran yang cukup besar. Ya, meskipun Ben terlihat ragu menjual tanah warisannya, namun karena melihat istri yang terlanjur kegirangan, alhasil Ben pun terima aja. Dan setelah pembicaraan mereka, tiba waktunya si Maria ini pulang. Ben sempat menawarkan untuk mengantarnya pulang, namun perempuan ini sok-sokan berani. Lalu ketika ia mulai beranjak pergi, yang sialnya mobilnya malah amblas di tengah hutan. Alangkah sialnya lagi, dari kejauhan seperti ada hewan ganas yang sedang mengintai. Malang sekali, perempuan itu pun harus menjadi korban dari hewan ganas dan misterius. Dah gua bilang kan, sotoy si lu. Kembali ke mereka, saat lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, tiba-tiba Julia mendengar suara kresek-kresek dari luar rumah. Namun karena Ben ini sedang mimpi indah dan tak mau diganggu, alhasil Julia pun pergi sendiri untuk memeriksanya. Okay? I just saw something at the window. Hey. I just want us to go. I just want us to leave. Call Mariel tomorrow and meet the buyer. We can sell it. Pagi harinya, Ben yang sedang kehausan malah mendapati air keran yang seperti air comberan. Alhasil, Ben pun harus kembali turun ke sumur itu lagi untuk memeriksanya. Dan rupanya, bangkai seekor rakunlah yang menghalangi pipa tersebut sehingga berbau comberan. Namun Ben rupanya juga menemukan sebuah kantong yang berisikan kalung. Yang ternyata, kalung itu persis seperti kalung dari kakak perempuan Ben yang telah menghilang. Mereka pun berniat akan memanggil polisi untuk memeriksa sumur tersebut. Bisa jadi ada sesuatu petunjuk mengenai kematian keluarga Ben. Singkat cerita, Ben yang katanya ingin pergi untuk membeli bensin malah mendapatkan pemandangan yang cukup membagongkan. Ya, Ben yang melihat itu langsung menghubungi polisi lalu ngabret seedan-edannya. Sementara di sisi lain, Julia yang tiba-tiba mendapati banyak keceran darah di dalam rumah. Namun bukannya takut, Julia malah membuka kamar yang sebelumnya tidak pernah mereka buka. Namun apa yang ditemukan oleh Julia dalam kamar itu membuatnya sadar bahwa tidak seharusnya mereka berada di sana. Namun sialnya, pintu kamar yang terkunci dengan tiba-tiba. Ditambah lagi dengan bayangan seseorang yang masuk ke dalam rumah. Alhasil Julia yang langsung panik dan berusaha untuk keluar ketika Ben datang dan menceritakan semua apa yang ia lihat kepada Julia. Lalu Julia menceritakan apa yang ia temukan di kamar tadi. Menceritakan alasan kenapa ibunya Ben tidak pernah menceritakan pulau tersebut serta memanipulasi berita kematian keluarga Ben yang nyatanya ayah dan kakak perempuan Ben bukan mati tenggelam melainkan tewas di dalam rumah tersebut. They died here in the cottage. And sister. They didn't drown. Your mother never told you about it. She never wanted you to know. Namun bukannya langsung pergi, Ben malah ingin menemui polisi yang sebelumnya ia hubungi. Dan sementara itu, polisi yang baru tiba ini pun harus menjadi korban juga.
Malang sekali, Pak Polisi ini jauh-jauh hanya untuk mengantarkan nyawa. Ben yang baru sampai itu pun kaget bukan main ketika melihat si Pak Polisi sudah menjadi santapan hewan tersebut. Tanpa pikir panjang lagi, ia pun langsung ngabret kembali ke rumah. Merasa tidak aman di luar dan di dalam rumah, Ben pun berencana akan membunuh hewan itu dengan menggunakan bom racikannya. Meskipun Julia sempat melarang suaminya itu karena akan sangat bahaya jika masuk ke dalam sumur itu lagi. Namun ya, mau gimana lagi? Mau kabur pun sudah tak bisa, sementara hewan itu bisa masuk ke rumah kapan saja dan membantai mereka semua. Satu-satunya cara untuk bisa selamat yaitu membunuh serta menghancurkan sarang hewan tersebut. Ya, meskipun sangatlah berisiko. Perlahan tapi pasti, Ben mulai menyusuri sumur itu untuk mencari di mana sarang dari hewan itu. Namun sialnya, Ben malah menemukan mayat si Pak Polisi. Ditambah lagi dengan keberadaan hewan yang mulai mengintai. Dengan tergesa-gesa, Ben mulai melakukan aksinya. Namun sialnya ketika Ben kembali, ia malah terjatuh. Lalu yang terjadi? Mendengar suaminya dalam bahaya, Julia pun berniat akan membantu. Namun ternyata... Oh my god, sialnya Rhea malah harus dibawa pergi oleh hewan itu. Sementara Ben yang rupanya masih selamat dan tak tahu lagi harus bagaimana. Dengan kondisi dirinya sekarang yang terluka parah, harus melihat sang anak diseret hingga masuk ke sumur. Sementara Julia juga dalam bahaya. Namun untung aja Julia berhasil mengusir hewan itu dengan sebuah lampu minyak. Dan Julia pun sadar kalau hewan itu takut akan cahaya dan api. Lalu Julia dengan nekat ingin masuk ke sumur itu sendirian demi keselamatan sang anak. Dengan hanya berbekalkan kain dan bensin, Julia perlahan masuk ke dalam. Tapi untungnya aja Julia masih bisa mendengar suara anaknya. Namun sekarang Julia harus berjuang melawan hewan itu sendirian. Dan ya, Julia berhasil membunuh salah satu hewan tersebut. Namun ternyata masih banyak hewan-hewan lain yang siap menyerang. Dan lagi-lagi Julia kembali membunuh satu ekor lagi. Ternyata perempuan kalau sudah urusan anak mekaniknya tak terkalahkan. Namun ternyata obor Julia yang mulai kehabisan bensin perlahan mulai redup. Lalu ia pun mencari di mana anaknya berada. Yang untung aja Rhea masih selamat. Namun kawanan hewan itu kembali muncul. Lalu yang terjadi? Untung aja mereka masih bisa selamat dan langsung bergegas untuk segera pergi dari tempat terkutuk itu. Julia pun menyuruh Rhea tinggal di mobil, sementara ia akan menjemput Ben. Namun ketika di rumah, penutup sumur itu malah terbuka, yang membuat hewan itu pun kembali keluar. Sementara Rhea yang juga dalam bahaya. Ya, untung aja mereka semua bisa keluar dengan selamat. Julia pun merasa sangat-sangat syok atas apa yang telah menimpa keluarganya. Namun sepertinya kengerian dari pulau itu tak sampai di situ. Clear that track. All this has gotta go.
Dan film pun selesai. Berawal dari sebuah pulau indah yang menjadi warisan keluarga, ternyata menyimpan banyak kengerian di dalamnya yang menjadi teror bagi keluarga mereka. Segitu dulu alur cerita film kali ini. Terima kasih telah singgah dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya di Scene Ilmis dan bye bye.